Kasih roh hamadihamu doho damai nasia debata mata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, horas manugut madihita damang dainang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hata Yesus Kristus. Tapar sauli humabohal ni partor biota imahata ni debata na tersurat di Matius 10 sada ayat 20 sia sonon mahata na hidup di situ. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita sebenarnya adalah pengikut-pengikut Kristus. Itu sebabnya kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen karena kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa belajar supaya kita memiliki hidup yang selaras seperti Kristus. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita belajar dari sumber dan guru yang tepat. Dan tidak ada yang lebih tepat lagi selain Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, agar kita memikul kuk yang Ia pasang. Dan juga agar kita belajar kepadanya. Mengapa Yesus meminta kita untuk belajar kepadanya? Mengapa saat itu Yesus tidak berkata agar para pengikutnya belajar kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Bukankah mereka adalah para pengajar bangsa Yahudi pada saat itu? Tentu jawabannya yang paling jelas ada di ayat selanjutnya, yaitu karena Yesus adalah orang yang lemah lembut dan yang rendah hati. Lemah lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut adalah suatu sikap di mana kita mudah dibentuk. Tuhan Yesus pun sangat mudah dibentuk oleh kehendak Bapa, sehingga Ia boleh berkenan di hadapan Bapa, bahkan sempurna di hadapan Bapa. Beberapa kali terdengar suara dari sorga kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus pun sangat mau dibentuk oleh kehendak Bapanya, bahkan hingga menjelang kematiannya. Yesus Kristus pun berdoa di Taman Getsemane dan meminta agar Ia tidak perlu mengalami penderitaan dan kematiannya. Namun di akhir doanya Ia berkata, jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu ya Bapa. Matius 23 ayat 69. Selain itu Yesus juga rendah hati dan tidak sombong. Ia tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah. Hal tersebut terlihat antara lain pada saat ketika Ia dicobai iblis. Ia tidak mau menjatuhkan diri dan meminta Bapa untuk mengirim malaikat menjaga dirinya. Di Matius 4 ayat 6. Ia juga tidak meminta sepasukan malaikat untuk menolongnya ketika ia ditangkap di Taman Getsemani. Hal tersebut menunjukkan teladan dari Yesus yang luar biasa. Tidak salah jika kita harus belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Memang, pada saat belajar dari Yesus Kristus tentu ada harga yang harus kita bayar. Sama seperti seorang murid yang belajar di sekolah dan harus mengerjakan berbagai tugas pekerjaan rumah, bahkan ujian di sekolah. Kita juga harus memikul kuk yang menjadi bagian kita. Tetapi, percayalah bahwa kuk yang dipasang Tuhan bagi kita adalah kuk yang ringan dan enak rasanya. Ayat 30.
Enak di sini tidak dapat dilihat hanya sekedar enak dalam jangka pendek, tetapi kita harus melihat bahwa kuk yang kita pikul di dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan dan sukacita yang akan kita alami di sorga nanti. Jika kita berhasil lulus menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jika kita pun akan mendapat ketenangan di sorga nanti. Jika dibandingkan dengan penderitaan kekal, orang-orang yang masuk ke dalam neraka karena mereka tidak mau mengikut Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, belajarlah dari Yesus Kristus. Karena sebenarnya, ia juga telah lulus proses pembelajaran selama Yesus hidup di dunia ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun telah belajar sampai taat dari apa yang telah dideritanya di Ibrani 5 ayat 8. Bahkan, sekalipun ia anak Allah, ia tidak menggunakan haknya dan tetap belajar sehingga ia boleh menjadi sempurna dan menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, dalam menjalani kehidupan yang ada kuk yang harus kita pikul, Kristus memberi undangan secara terbuka kepada semua orang. Dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebab semua manusia menanggung beban yang tidak teramat berat. Ialah dosa, yaitu beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Kristus yang sanggup menanggung beban dosa itu melalui pengorbanannya di kayu salib ketika ia berkata, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Karena itu, hanya Kristus yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan dari beban dosa itu. Saudaraku yang kekasih, ada kalanya Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk pada kehendaknya dan tidak menyimpang dari jalannya. Marilah kita semua datang kepada Yesus dengan kasih-Nya, mengundang setiap orang percaya memikul kuk dan bebannya. Hanya saja Yesus memberikan jaminan yang melegakan bahwa kuk dan bebannya itu ringan. Ayat 30 dikatakan, "Bebanku," artinya segenap perintahnya. Adapun kuk yang kupasang menunjukkan pada ketundukan dan ketaatan kita. Memikul kuknya berarti tunduk dan taat pada segenap perintah Yesus dengan menjalani hari-hari dengan penuh ketundukan dan ketaatan pada pimpinannya, karena kita jugalah yang akan menikmati berkat-Nya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani de bata ama. Doh parsauran itu di parbadiama. Nama masu hamu sadhutna. Amin.